Baiklah, kami dari kelompok 5, perkenalkan saya sendiri Nurul Izzah, dua teman saya yang bernama Gita Trinanda dan Fajrian Ishania. Di sini kami akan menjelaskan materi obligasi. Nah, yang dimana materi pertama yaitu akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, yang pertama yaitu definisi obligasi. Nah, apa sih obligasi? Obligasi ialah utang jangka panjang yang akan dibayar kembali pada saat jatuh tempo dengan biaya yang tetap atau dengan bunga yang tetap. Nah, dengan demikian, obligasi atau utang atau kewajiban jangka panjang itu disebut juga dengan bond. Sedangkan utang jangka pendek itu disebut dengan bill. Nah, yang dimana utang jangka panjang ini akan dibayarkan pada saat jatuh tempo dan dengan ketentuan bunga yang telah ditetapkan apabila memiliki. Karena obligasi membayar bunga dengan besaran yang tetap, maka obligasi dikenal juga sebagai sekuritas pendapatan tetap. Nah, selanjutnya yaitu mengenai kode obligasi. Nah, kode obligasi itu apa sih? Kode obligasi ialah kode yang digunakan atau yang dimaksudkan untuk membedakan satu obligasi dengan obligasi lainnya. Nah, untuk kepentingan pencarian dan organisasi data di komputer dan untuk menunjukkan karakteristik dari obligasinya. Misalnya untuk pasar modal Bursa Efek Surabaya, obligasi diberi kode sepanjang 12 karakter. Nah, kode ini dimulai untuk obligasi-obligasi yang tercatat setelah tanggal 3 April tahun 2000. Nah, kode ini adalah sebagai berikut, seperti yang ada di PPT, yaitu ada A, B, C, D, E, F, G. Nah, untuk keterangan dari kode tersebut, yaitu AAAA digunakan sebagai singkatan nama dari perusahaan yang telah menerbitkan obligasi tersebut. BB kode untuk nomor obligasi yang telah diterbitkan. CC itu untuk suku bunga jika memiliki beberapa suku bunga. Dan opsi-opsi turunan. Selanjutnya D yaitu digunakan untuk tipe dari obligasi tersebut, yaitu terdiri dari B atau bonds, C atau convertible bonds, W atau bonds with warrant, T untuk medium term notes, Y untuk money market, dan M untuk miscellaneous. Kode F digunakan untuk mendefinisikan tipe dari suku bunga tersebut, yaitu F untuk fixed rate, Z untuk zero rate atau discount, dan V atau F untuk variabel. Nah, sedangkan kode F itu digunakan untuk mendefinisikan kode dari scriptless. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai obligasi seri dan termin. Obligasi dapat berupa obligasi seri dan obligasi termin atau kombinasi dari keduanya. Yang dimana obligasi seri atau serial bond dan adalah suatu kelompok obligasi yang obligasinya jatuh tempo pada periode berikutnya setelah satu atau lebih obligasi lainnya jatuh tempo, misalkan setiap 1 tahun, setiap 2 tahun, dan seterusnya. Term bond atau obligasi termin adalah obligasi yang jatuh temponya bersamaan waktunya. Next, yaitu mengenai macam-macam obligasi. Nah, obligasi itu terdiri menjadi 4 macam. Yang pertama obligasi pemerintahan, yang kedua ORI, yang ketiga itu municipal bond, yang keempat itu obligasi perusahaan. Nah, yang pertama obligasi pemerintah. Pemerintah juga membutuhkan dana untuk membangun negara. Jadi, obligasi ini khusus yang digunakan untuk pemerintahan, seperti untuk membangun negara. Nah, yang kedua yaitu ORI, obligasi yang diterbitkan negara dan dijual kepada warga negaranya, khusus warga negara tersebut, seperti obligasi yang diterbitkan di Indonesia berarti dijual untuk warga Indonesia. Nah, selanjutnya itu municipal bond, yaitu obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Nah, selanjutnya obligasi perusahaan, yaitu surat utang jangka panjang yang diterbitkan atau yang dikeluarkan oleh perusahaan swasta. Dan selanjutnya yaitu pasar obligasi. Nah, obligasi diperdagangkan di pasar modal, khususnya di pasar obligasi, yang dimana kalau di Indonesia itu obligasi biasanya diperdagangkan di Bursa Efek Surabaya atau BES. Nah, mengenai materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Fajrian Ishania, dan materi terakhir akan disampaikan oleh Gita Trinanda.
Selanjutnya nilai obligasi. Nilai obligasi dapat berupa nilai maturity, nilai pasar, dan nilai intristik. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, nilai maturity obligasi atau disebut juga dengan nilai jatuh tempo adalah nilai yang dijanjikan akan dibayar pada saat obligasi jatuh tempo. Nilai maturity ini juga mewakili nominal atau nilai per value dan nilai tampang atau face value dari obligasi. Nilai jatuh tempo biasanya sudah tertentu perusahaan lembarnya. Lalu yang kedua itu adalah nilai pasar obligasi atau market value, adalah nilai jual obligasi yang terdaftar di pasar modal pada saat tertentu. Dan yang ketiga, nilai intrinsic obligasi atau intrinsical value atau nilai fundamental atau nilai sesungguhnya dari suatu obligasi adalah perkiraan nilai sebenarnya dari suatu obligasi. Nilai sebenarnya tidak mungkin dihitung dengan tepat, hanya dapat diperkirakan. Selanjutnya, likuiditas obligasi atau disebut juga dengan marketability dari suatu obligasi menunjukkan seberapa cepat investor dapat menjual obligasinya tanpa harus mengorbankan harga obligasinya. Salah satu pengukuran dari likuiditas obligasi adalah rentang permintaan penawaran yang menunjukkan perbedaan antara nilai permintaan tertinggi investor mau menjual dan penawaran terendah dealer mau membeli. Obligasi yang aktif diperdagangkan akan cenderung membuat bid-ask spread yang lebih rendah dibandingkan dengan yang tidak aktif diperdagangkan. Selanjutnya, hasil obligasi ada 3. Yang pertama, hasil sekarang, yaitu didapat dari nilai kupon setahun dibagi nilai pasar obligasi saat ini. Dan yang kedua ada hasil sampai maturity, yaitu tingkat return dari obligasi yang dibeli dengan harga pasar sekarang dan disimpan sampai jatuh tempo. Kemudian yang ketiga, hasil sampai ditarik, yaitu return dari obligasi dari sekarang sampai dengan tanggal obligasi ditarik kembali. Yield to call, waktu obligasi adalah dari sekarang sampai kemungkinan ditarik. Selanjutnya, hak tarik. Hak tarik atau provisi tarik adalah hak penerbit obligasi untuk membayar obligasinya pada nilai par sewaktu-waktu sebelum jatuh tempo. Keuntungan untuk perusahaan yang pertama, utang perusahaan dapat dikurangi sewaktu-waktu jika aliran kas perusahaan tersisa. Yang kedua, obligasi dengan kupon yang tinggi dapat diberhentikan dan diganti dengan obligasi lainnya untuk memberikan kupon lebih rendah jika bunga menurun. Yang ketiga, menyediakan sinyal baik bagi perusahaan yang menunjukkan bahwa perusahaan menguntungkan sehingga tersedia banyak aliran kas dan perusahaan beranggapan bahwa obligasi adalah murah untuk ditarik kembali. Lalu yang keempat, menyediakan opsi tarik kepada perusahaan dengan gratis. Sedangkan bagi investor, tarik akan merugikan karena harga obligasi ini akan lebih rendah dibandingkan dengan harga obligasi sejenis yang tidak mempunyai hak tarik. Selanjutnya, rentang hasil. Rentang hasil adalah perbedaan antara yield to maturity yang dijanjikan dengan YTM suatu obligasi bebas gagal atau default free yang mempunyai nilai kupon dan waktu maturity yang sama. Premium gagal adalah perbedaan dari YTM dijanjikan dengan YTM yang diharapkan. Premium resiko adalah perbedaan antara YTM yang diharapkan dengan YTM suatu obligasi bebas gagal yang mempunyai nilai kupon dan waktu maturity yang sama. Selanjutnya ialah risiko obligasi. Walaupun obligasi lebih rendah risikonya daripada saham, tetapi obligasi tetaplah aktiva yang berisiko. Risiko dari obligasi adalah kemungkinan obligasi tidak terbayar. Obligasi dapat digunakan sebagai proksi dari risiko obligasi. Peringkat obligasi berupa simbol-simbol karakter yang diberikan oleh agen peringkat untuk menunjukkan risiko dari obligasi. Dan adapun peringkat obligasi menurut S dan P adalah yang pertama AAA dengan keterangan mempunyai kemampuan sangat kuat untuk membayar bunga-bunga dan membayar kembali prinsipal. Yang selanjutnya ialah AA. Keterangannya mempunyai kemampuan kuat untuk membayar bunga-bunga dan membayar kembali prinsipal. Yang selanjutnya adalah BBB. Mempunyai kemampuan cukup untuk membayar bunga-bunga dan membayar kembali prinsipal, dan bahkan lebih rentan terhadap kondisi-kondisi yang berubah terbalik dibandingkan dengan obligasi peringkat A. Yang selanjutnya adalah BB,
B, CCC, CC, dan C. Dengan keterangan dianggap spekulatif terhadap kemampuan untuk membayar bunga dan prinsipal. BB menunjukkan tingkat terendah dari spekulasi, dan C menunjukkan tingkat tertinggi dari spekulasi. Yang selanjutnya adalah D. Dengan keterangan gagal pembayaran bunga dan pembayaran kembali prinsipal tertunggak. Yang selanjutnya adalah plus atau minus. Dan keterangan dapat digunakan untuk menunjukkan posisi relatif dari suatu kategori. Dan selanjutnya adalah teorema penilaian obligasi. Teorema penilaian obligasi akan menjelaskan bagaimana hubungan antara obligasi akibat perubahan-perubahan suku bunga, maturity, dan nilai kupon. Dapat disimpulkan apabila jika suku bunga tidak berubah, yaitu sama dengan tingkat kuponnya, maka harga obligasi itu tidak akan berubah untuk semua waktu maturitinya. Dan jika suku bunga turun, maka harga obligasi akan naik untuk semua waktu maturity, dan harga obligasi ini akan mengarah turun ke nilai parnya. Jika bunga naik, maka harga obligasi akan turun untuk semua waktu maturitinya, dan harga obligasi ini akan mengarah naik ke nilai parnya. Pada saat waktu jatuh tempo, semua obligasi akan bernilai sama, yaitu nilai parnya. Malkies-Bond Theorems memperkenalkan 5 teorema tentang hubungan antara harga-harga obligasi dengan hasilnya. Yang teorema pertama yaitu harga dari obligasi akan bergerak berlawanan dengan hasil pasar atau market yield. Dengan meningkatnya suku bunga, maka tabungan akan semakin menarik karena memberikan bunga tabungan yang meningkat. Di sisi lain, investor yang akan menjual obligasinya dan akan mengalihkan hasilnya ke tabungan dengan bunga yang lebih tinggi, sehingga harga obligasi akan menurun. Teorema yang kedua yaitu dengan maturity konstan, penurunan suku bunga akan menaikkan harga obligasi dengan basis presentasi lebih besar dibandingkan dengan peningkatan suku bunga yang sama besarnya yang akan menurunkan harga obligasi. Dan teorema yang ketiga, untuk suatu perubahan suku bunga yang tertentu, besarnya perubahan harga obligasi akan berhubungan positif dengan waktu maturity, yaitu semakin lama maturitinya, maka semakin besar perubahan harga obligasi. Teorema yang keempat ialah perubahan harga akan terjadi akibat hubungan antara maturity obligasi dan volatilitas harganya akan semakin besar dengan tingkat menurun atau increase at diminishing rate, dan sejalan dengan meningkatnya maturity. Dan teorema yang terakhir ialah presentasi perubahan harga obligasi akibat dari perubahan suku bunga akan lebih kecil jika tingkat kuponnya lebih tinggi. Teorema kelima ini tidak berlaku untuk obligasi yang mempunyai waktu maturity hanya 1 tahun saja. Teorema kelima ini juga tidak berlaku untuk obligasi yang tidak mempunyai jatuh waktu yang disebut dengan perpetuity. Dan selanjutnya adalah durasi obligasi. Untuk mengukur hidup ekonomi suatu obligasi, diperlukan pengukuran yang lain, yaitu durasi. Durasi ini didefinisikan sebagai pengukur dari umur hidup ekonomis dari suatu obligasi dengan mempertimbangkan semua bentuk dan besarnya aliran kas keseluruhan dari obligasi sampai jatuh temponya. Durasi berarti adalah rata-rata tertimbang berbasis pada nilai sekarang dari waktu yang untuk menutup nilai-nilai kupon dan prinsipal dari suatu obligasi. Dengan kata lain, dapat diartikan sebagai discounted payback period dari investasi di suatu obligasi, yaitu rata-rata tahun investor obligasi dapat memperoleh kembali investasinya dari nilai-nilai kupon dan prinsipalnya yang diperoleh dari agensi. Yang selanjutnya ialah sensitivitas harga obligasi dari perubahan suku bunga. Mengestimasi nilai obligasi setiap saat merupakan hal penting. Nilai obligasi setiap saat ini dapat dihitung dengan mengestimasi perubahan harga obligasi dari harga sebelumnya. Dan dengan mengetahui perubahan harga obligasi, maka nilai obligasi tersebut akan dapat dihitung. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
우리가 만들 love scenario 이젠 조명이 꺼지고 마지막